Oke, selamat datang kembali adik-adik semua dalam channel Simat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi pertidaksamaan satu ya. Nanti pada materi ini kita bahas mengenai PTS pecahan dan PTS akar. Oke, yuk langsung aja kita mulai adik-adik ya. Nah, sekarang kita masuk yang pertama nanti. Kita masuk yang namanya pertidaksamaan pecahan ya. Nanti adik-adik harus tahu bentuk umumnya dari sini ya. Nanti bentuknya Bapak buat kan seperti ini ya. Nanti ada fx dibagi gx, kita buat nanti tanda lebih besar sama dengan nol. Nanti lebih kecil pun sama ya. Nah, kita Bapak ambil lebih besar sama dengan nol. Oke. Sifat yang pertama itu gx-nya itu tidak boleh sama dengan nol deh ya. Itu karena dia pecahan. Dan yang kedua nanti ya, fx kamu kalikan dengan gx, nanti apa? Tetap lebih besar sama dengan nol. Maka nanti kalau soalnya ini lebih kecil, ya, maka sifat keduanya yang berubah ya. Kita buat nanti lebih kecil dari nol. Tapi sifat yang pertama itu tetap gx-nya itu tidak boleh sama dengan nol. Oke? Dan nanti himpunan penyelesaiannya itu adalah satu kamu iris dengan 2. Nah, nanti biar lebih paham kita bahas soal nomor satu ya. Nah, sekarang apa? Yang kedua kita masuk yang namanya PTS dari akar, pertidaksamaan akar. Oke, sekarang supaya mengingatnya ya, Bapak buat bentuk umumnya ya. Akar dari fx, misalkan Bapak buat nanti di sini lebih besar dari akar gx. Nah, Bapak tanya, dalam akar itu boleh angka 0 nggak? Nggak boleh ya? Boleh? Iya, boleh. Ya, nggak boleh negatif ya. Nah, berarti apa? Sifat yang pertama itu fx-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, sifatnya gx-nya itu pun lebih besar sama dengan 0. Makanya ini yang kedua-dua ini merupakan sifat wajibnya, adik-adik ya. Namun untuk sifat yang ketiga ini tergantung soalnya. Karena ini lebih besar, nanti kalau kamu kuadratkan berarti apa? Fx-nya itu tetap lebih besar dari gx. Nah, gitu ya. Makanya ini apa? Tergantung soalnya. Nah, gitu ya. Oke, biar lebih paham, kita kerjakan soal yang nomor satu. Nah, ini kita masuk PTS yang akar ya. Nah, PTS yang akar itu nanti ruas kanan ini harus bernilai 0 adik-adik. Caranya gimana Pak? Berarti kita pindahkan ya. Berarti menjadi 2x plus 3 dibagi dengan x min 1, kita buat min 5 lebih besar dari 0. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita samakan penyebutnya. Berarti penyebutnya kita buat semua x min 1 ya. Berarti apa? Berarti menjadi 2x plus 3 dikurang 5 kali x min 1 lebih besar dari 0. Bisa ya? Berarti menjadi 2x ditambah 3 dikurang 5x ditambah 5 dibagi dengan x min 1 lebih besar dari 0. Oke, berarti apa? Berarti ini semua menjadi minus 3x plus 8 dibagi x min 1 lebih besar dari 0. Nah, ini x-nya masih ada yang negatif. Ya, Bapak kalikan lagi negatif, berarti menjadi apa? Tapi yang atas saja ya, 3x dikurang 8 dibagi x min 1. Kalau dikalikan dengan negatif, berarti apa? Tandanya berubah, menjadi lebih kecil dari 0. Oke, sifat yang pertama apa? Penyebutnya nggak boleh 0 ya, berarti x min 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Akibatnya berarti x tidak boleh sama dengan 1. Oke, sifat yang keduanya apa? Berarti kalau dia dibagi kecil 0, berarti kalau kamu kalikan pun harus lebih kecil dari 0. Nah, gini dia. Oke, berarti apa? Ini harga X-nya sama dengan 8/3. Ini harga X-nya sama dengan 1. Kalau kita gambar, ya berarti ini nanti 1, nanti ini adalah apa? 8/3. Nah, oke, dia bulatannya kosong ya, karena nggak pakai tanda sama dengan. Ya, pertama apa? X-nya nggak boleh 1, berarti nggak boleh 1, berarti ke kiri 1, ya, dan ke kanan 1. Nih, itu yang pertama. Ya. Oh, kita belum gambar yang ini ya. Nah, kita gambar dulu yang ini. Nih, berarti X-nya 1, ini 8/3. Yuk, sekarang kita uji. Yang mana positif, yang mana negatifnya. Ya. Coba kita uji angka 3 di sini. Ini pasti positif.
negatif, positif, ya. Yang diminta lebih kecil dari 0, berarti ambil yang negatif. Ini dia. Oke. Sekarang kamu iris di sini, ya, kamu tambah lagi di sini. Nah, sehingga jawabannya apa? Yang ini ya. Nih, berarti apa? Berarti X di antara 1 sampai 8 per 3. Nah, sehingga jawabannya yang B. Bisa ya? Oke, berarti harus selesaikan dulu yang pertama, harus selesaikan kedua, baru nanti HP-nya itu adalah ya 1 iris dengan 2. Oke, bisa ya? Nah, gampang ya? Oke, sekarang biar lebih paham yang lagi sih konsepnya, kita bahas soal yang nomor 2. Nah, ini sudah kita masuk yang namanya PTS akar adik-adik ya. Nah, berarti Pak gimana? Berarti nanti ya kita anggap nanti ini fx-nya ya, ini fx-nya dan ini adalah gx-nya. Oke, sifat pertama tadi apa? Sifat yang pertama itu fx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Berarti x plus 2 itu lebih besar sama dengan 0. Berarti x-nya lebih besar sama dengan minus 2. Ya, sifat yang kedua. Nah, gx-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 4 kurang 3x lebih besar sama dengan 0. Ya, min 3x lebih besar sama dengan minus 4. Berarti x-nya lebih kecil sama dengan 4 per 3. Ini sifat yang pertama, sifat yang kedua. Sifat yang ketiga apa? Langsung aja kuadratkan. Dan tandanya tergantung dari soalnya. Ini lebih besar ya. Sehingga x plus 2 itu lebih besar dari 4 kurang 3x. Oke, Bapak seberang kemari berarti 4x lebih besar dari 2, berarti x lebih besar dari setengah. Bisa ya? Nah, berarti sekarang tinggal kita gambar garis bilangannya. Oke, siapa angka yang paling kecil di antara ketiga ini? Minus 2 ya. Nah, ini minus 2 ya. Baru setengah, baru 4 per 3. Nah, sekarang coba kamu lihat tanda masing-masing adik-adik. Mana yang pakai sama dengan? Ya, yang sama dengan itu adalah minus 2 dan 4 per 3. Maka nanti dia bulannya itu penuh. Nah, oke. Nah, sekarang tinggal kita arsir. Lebih besar dari minus 2. Berarti apa? Kemana? Ke kanan. Nih, ya. Lebih kecil dari 4 per 3. Berarti ke kiri. Nah, berapa? Lebih besar dari setengah. Berarti kemana? Ke kanan. Nah, mana yang paling banyak kena arsir? Ya, berarti yang paling banyak kena arsir itu adalah yang ini. Oke, sehingga apa? Sehingga HP-nya itu adalah berapa? X terletak antara setengah sampai berapa? 4 per 3. Ada jawabannya? Ada yang pula. Udah ya. Nah, yang penting nanti adik-adik mesti hafal konsepnya ini mengerjakannya. Ya, pertama itu adalah PTS akar. Yang ini baru nanti PTS pecahan. Kalau adik udah paham, sudah pasti bisa mengerjakannya. Oke, sekian dulu pertemuan kita. Jika adik-adik merasa channel ini bermanfaat buat adik, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ingat, matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih.